Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diego Sinome. Berasal dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, dengan dosen pengajar Bapak Rio Rinaldi SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Rio Rinaldi SPD MPD. Yang pertama adalah sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 dan kemudian dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tahun 1945. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional serta alat pemersatu berbagai suku, bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Topik yang kedua adalah ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan ialah ragam bahasa kuliah yang bersifat semi atau ilmiah atau baku. Ragam bahasa seminar atau simposium atau kongres dan sebagainya yang bersifat ilmiah atau baku. Ragam bahasa panggung atau master of ceremony ada yang bersifat ilmiah atau baku dan ada non ilmiah atau tidak baku. Ragam bahasa pidato yang bersifat ilmiah atau baku. Ragam bahasa percakapan sehari-hari yang bersifat arbitrer atau mana suka dan tidak ilmiah atau tidak baku. Yang kedua adalah ragam bahasa lisan baku. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan ragam bahasa lisan. Yang pertama, hindari penggunaan kata-kata yang mana, di mana, dan pengulangan kalimat yang sama. Yang kedua, diksi atau pilihan kata. Yang ketiga, lafal dalam pengucapan, tinggi, rendah, nada dan tekanan yang dikeluarkan harus jelas agar komunikatif. Yang keempat, mimik atau ekspresi wajah perlu dimunculkan agar menimbulkan kesan emotif atau membangkitkan suasana. Yang kelima, yaitu gerak tangan agar lebih ekspresif. Yang ketiga adalah ragam bahasa tulisan dan baku. Ragam tulisan baku digunakan untuk mencerminkan cara berpikir yang teratur, logis, dan sistematis dengan mengikuti aturan dan kaidah penulisan yang baik dan benar. Aturan dan kaidah penulisan yang baik dan benar meliputi huruf kapital, kalimat efektif, tanda baca, titik, koma, titik, koma, titik 2. Bentukan kata atau kata berimbuhan atau afiksasi, kata yang bercetak miring, kata depan dan awalan, daftar pustaka, atau konjungsi. Topik yang ketiga ialah huruf kapital. Huruf kapital mempunyai rumus na, ja, pang, gi, sa, ka. Contoh huruf kapital di jabatan dan pangkat adalah seperti presiden, P-nya huruf besar, wali kota, W-nya huruf besar, bupati, B-nya huruf besar, rektor, R-nya huruf besar, dekan, D-nya huruf besar, inspektur jenderal polisi, I, J, dan P-nya huruf besar, komisaris besar polisi, K, B, dan P-nya huruf besar. Contoh huruf kapital digelar seperti Profesor Dr. M. Sc. MA. P-nya huruf besar, D-nya huruf besar, M-nya huruf besar, S-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Contoh huruf kapital di sapaan dalam kalimat langsung.
Contoh penulisannya seperti silakan duduk Pak. Yang huruf kapitalnya S-nya huruf besar dan selebihnya huruf kecil. Bu, saya hamil. B-nya huruf besar. Jangan Om. J-nya huruf besar. Apakah saudara yakin? A-nya huruf besar. Apakah Bapak sudah makan? A-nya huruf besar. Baiklah, selanjutnya topik yang keempat. Topik yang keempat ialah tanda baca. Tanda baca terdiri dari tanda koma, titik, titik koma, titik dua, tanda pisah, dan tanda hubung. Penggunaan tanda koma yang tepat yaitu seperti Mama Ibal membeli kilogram jeruk, koma, 2 kilogram apel, koma, dan 4 kilogram salak. Contoh penggunaan tanda koma yang tepat lagi ialah seperti Ibu membeli alat tulis, koma, seperti pena, koma, seperti spidol, koma, dan pensil. Selanjutnya penggunaan tanda titik. Penggunaan tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan. Contohnya seperti Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Yang di tengah-tengah antara 13 dan 03 belakangnya ada tanda titik. Selanjutnya tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya seperti berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, berijazah sarjana S1, titik koma, berbadan sehat, titik koma, dan selanjutnya tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan yang lebih dari 2 unsur atau hal kecuali berbentuk kata pilihan, atau contohnya mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Berikutnya tanda hubung. Untuk tanda hubung berfungsi untuk menyambung unsur kata ulang. Contoh anak-anak berulang-ulang. Di antara berulang dan ulang terdapat tanda hubung. Berikutnya penggunaan tanda pisah. Penggunaan tanda pisah untuk menulis keterangan tambahan atau aposisi. Contohnya Soekarno, tanda pisah, Hatta, tanda pisah, Proklamator, Kemerdekaan RI, tanda pisah, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Berikutnya ialah topik yang kelima. Topik yang kelima adalah paragraf dalam bahasa Indonesia. Syarat paragraf yang efektif ialah 1. Berangkat dari tema atau pokok pikiran pembicaraan yang jelas. Minimal terdiri dari 4 sampai 5 kalimat, 1 kalimat utama, dan 3 atau 4 kalimat pendukung. Mencermati unsur koherensi atau adanya kontinuitas konsep dan relasi yang relevan. Adanya perkembangan, tidak ada kontradiksi, perlu adanya identitas individual, perlunya seleksi fakta yang akan ditampilkan. Berikutnya mencermati penulisan kalimat efektif atau struktur yang jelas. Hindari pengaruh bahasa lisan, tanda baca yang benar, prefix,
atau awalan yang sejajar. Hemat kata, kata serapan yang benar, konjungsi, huruf kapital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.